Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Di video vlog kali ini saya akan membahas tentang pembahasan yang bertemakan marah. Nah, di sini kita akan bahas bersama apa itu marah, kenapa kita bisa marah, dan kepada siapa kita marah, dan yang terakhir, marah yang cerdas. Nah, sekarang kita akan membahas tentang yang pertama, kenapa kita marah. Nah, di sini marah adalah salah satu kondisi jiwa atau emosi jiwa seorang, di mana ketika sesuatu yang kita harapkan nggak sesuai yang kita impikan atau kita harapkan, di situ kita jangan sampai lupa ya, marah itu juga suatu nikmat yang harus kita syukuri, karena rasa marah itu datang dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, terus kenapa kita bisa marah? Tentulah sangat manusiawi. Ketika kita marah, perasaan kita sedang tidak mood, tidak sesuai, tidak seperti yang kita harapkan. Nah, di situ pasti rasa marah kita akan muncul. Yang kedua, kepada siapa kita marah? Tentunya kita tahu, di saat kita marah, kita bisa marah dengan pasangan kita bisa marah dengan teman dekat kita bisa marah dengan anak-anak kita, dan tentunya di sini kita menyikapi marah itu, kita bisa menyelesaikan masalah marah itu dengan cara sendiri-sendiri pula, sesuai dengan dimana kita marah dalam keadaan yang bisa kita mengontrol marah itu. Kita misalkan di sini kita marah pada anak kita. Nah, tentunya kita juga menyelesaikan masalah, mencari solusi marah itu juga dengan cara kita mengerti dunia anak. Beda halnya dengan kita marah dengan pasangan kita, itu tentunya akan lebih berbeda juga bagaimana cara kita menyelesaikannya. Marah di sini pada anak kita, misalnya kita lebih pertama kita mengamati kenapa anak kita marah, apa yang menyebabkan anak kita marah. Nah, tentunya di sini kita sebagai orang tua, kita harus mengetahui anak kita itu di sini tuh kejiwaannya atau karakternya itu anak yang seperti apa dulu. Misalkan anak pemalu, anak periang, anak agresif, tentu kita harus bisa menempatkan, menyelesaikan dengan porsi tersendiri. Contoh simpel seperti ini, ketika kita masuk rumah dan melihat begitu berantakan rumah kita, terus yang ada di rumah itu anak kita yang lagi sedang main. Nah, di sini kalau kita langsung mengekspresikan marah kita di tempat itu juga, tentu yang akan kita buat apa? Otomatis kita akan memanggil anak kita. Nah, kenapa ini? Kok berantakan seperti ini? Kita yang tadinya mau masuk rumah dengan mau enjoy, mau beristirahat sejenak, duduk di sofa dengan keadaan yang poranda berantakan seperti itu, tentu reflekslah kita akan marah. Nah, marah di sini, marah yang bijak di sini kepada anak-anak kita, tentu kita akan lebih bersikap lemah lembut, penuh kasih, dan tentu kita akan memanggil anak kita dengan penuh rasa yang sopan dan penuh kasih sayang. Kita akan memanggil anak dengan sebutan, misalnya begini, sayang, sini, kemari nak, lihat apa yang kamu lakukan di sini, berantakan seperti ini, mama tidak mau lakukan seperti ini, tolong nak, ambil sapu itu, yuk, tolong ibu dibantu kemasin barang-barangnya, tempatkan kepada
seperti semula. Nah, dengan anak mengerjakan apa yang kita perintahkan, apa yang kita suruh, otomatis secara tidak langsung kita mendidik anak untuk lebih bisa disiplin dan memberikan rasa tanggung jawab terhadap kesalahan yang dia buat. Kalau keadaan itu tidak merasa kita puas dengan apa yang anak kita perbuat, tentu kita sebagai orang tua yang bijak, kita akan berbicara dengan santun. Oke, sekarang kamu sudah bisa membantu ibu, sudah bersih, tapi ibu akan membersihkan lagi supaya lebih bersih lagi. Nah, di sini kita akan menghargai apa yang anak kita perbuat, dan kita juga akan merasakan sebagai orang tua kita sudah mencontohkan perilaku yang baik dan penuh kasih sayang kepada anak kita. Itu salah satu untuk kita lebih bisa mengelola marah kita, di mana ketika anak kita sedang membuat suasana yang gak menyenangkan, gak bikin nyaman di rumah. Nah, yang kedua, marah kepada pasangan kita. Nah, tentu pasangan di sini adalah pasangan yang ikhwal, pasangan di mana kita menjadikan dirinya adalah pendamping hidup kita. Tentu di sini adalah suami kita. Nah, marah kepada pasangan kita salah satunya yaitu dengan cara kita bicara dari hati ke hati. Carilah momen yang tepat untuk menyelesaikan masalah kita di sini. Misalkan dalam kita lagi momen bersama, duduk bersama, menonton TV atau beristirahat, tidur siang atau tidur malam, ya istilahnya lagi dalam momen bersama lah, kita bilang pada pasangan kita apa yang membuat kita marah, apa yang membuat kita tidak nyaman dengan keadaan di mana kita itu merasakan ada sesuatu perselisihan, ada sesuatu pertengkaran. Di sini kita bicara dari hati ke hati dan menyampaikan apa yang ada di hati kita. Kita tunggu bagaimana reaksi dari pasangan kita. Apakah dia mau mendengarkan? Apakah dia langsung mengucap balik? Nah, di sini yang pasti seorang pasangan yang baik adalah bagaimana cara kita lebih bijak, lebih suasana yang lebih aman untuk menyampaikan masalah kita. Terlepas dari itu semua, ketika pasangan kita mau berpendapat apa, mau bilang apa, mesti setuju apa enggak, yang penting dari diri kita, dari pribadi kita, kita harus bersikap positif dan berprasangka baik tentunya, karena sesuatu apapun itu pasti kita semua lagi dalam ujian yang datang dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, terus yang ketiga, bagaimana marah yang cerdas? Nah, tentu dari kalian semua yang namanya marah atau rasa marah itu pasti selalu ada, karena itu memang sifat dari manusia, termasuk kita semua. Nah, di sini marah yang cerdas adalah ketika kita sedang marah, kita harus selalu ingat, marah ini marah yang gimana? Marah yang mau, istilahnya marah yang mau digimanakan, dan kita harus tahu sebab-sebab kita marah. Salah satu tips dari saya yaitu ketika kita marah, usahakan kita ambil nafas dalam-dalam. Ambil nafas dalam-dalam. Ketika kita marah dalam posisi berdiri, kita menarik kaki ke belakang, kita menarik kaki ke belakang dan usahakan kita duduk. Nah, dengan duduk otomatis peredaran darah kita yang tadinya di otak agak tegang akan perlahan melemah. Dan dengan duduk juga kita masih dalam keadaan marah, kita lebih memejamkan mata dan kita mengambil nafas juga, mengambil nafas dalam-dalam. Dan ingat, di pikiran kita
marah itu adalah sesuatu hal yang akan menguras diri kita untuk tidak lebih membawa banyak manfaat. Dan kita dalam posisi duduk, kita banyak beristighfar, dan di situ kita akan menemui ketenangan bahwa di dunia ini tidak ada orang yang berbuat kesalahan. Semua orang pasti punya rasa marah dan marah kepada orang lain. Tapi dengan kita punya optimis yang tinggi, dengan pendapat kita, aku mau hidup lebih lama, aku mau hidup lebih enjoy, lebih lega, dengan cara kita mengendalikan diri kita dengan adanya marah kita bisa mengelola marah kita dengan bijaksana. Tentunya kita bisa mencapai semua itu dengan cara kita belajar. Apapun itu, kita dalam hati kita berniat untuk belajar. Nah, pesan video aku kali ini, apapun keadaannya, apapun situasinya, di saat kita marah, hendaklah kita bijak pada diri sendiri. Kita harus bisa mengelola marah itu, dan kita bisa berdamai dengan hati kita dan berprasangka baik dan positif pada hidup, karena hidup adalah ujian. Dan semoga kita semua bisa mencapai kesuksesan dalam hidup. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.